Pernah nggak sih kamu lihat makanan di piring, terus mikir, ini isinya apa aja ya sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif. Yup, detektif makanan. Kita akan bongkar rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik makanan yang kita makan tiap hari. Seru kan? Ayo kita mulai. Jadi pertanyaan besarnya ya ini, makanan kita tuh sebenarnya terbuat dari apa aja sih? Bukan cuma soal rasa enak atau bentuk yang bagus loh. Ada kandungan-kandungan lain yang ya kasat mata. Dan itulah yang jadi misi utama kita hari ini. Kita bakal cari tahu bareng-bareng. Oke, namanya juga detektif. Pasti butuh peralatan kan? Nggak bisa tangan kosong dong. Jadi, sebelum kita mulai investigasi, kita kumpulin dulu semua perlengkapan kita. Kita siapin para tersangka dan juga alat-alat forensiknya. Siap? Nah, ini dia nih daftar tersangka kita. Ada nasi, kentang, kemiri, putih telur rebus, sama mentega. Wah, makanan sehari-hari banget ya kan? Nah, dari daftar ini, kita akan pilih beberapa buat kita interogasi lebih dalam. Kita mau lihat, rahasia apa sih yang mereka sembunyiin? Sekarang kita lihat alat-alat forensik kita. Ada pipet, lumpang, dan alu buat numbuk sama kertas buram. Kelihatannya biasa aja ya. Tapi senjata rahasia kita ada di sini, larutan Lugol. Tapi tunggu dulu. Yang paling keren adalah kita bisa gantiin Lugol ini pakai betadin. Iya, betadine obat luka itu. Ternyata dia bisa jadi detektor karbohidrat andalan kita. Keren banget kan? Alright, semua perlengkapan udah siap. Investigasi resmi dimulai. Misi pertama, kita bakal berburu karbohidrat. Lebih tepatnya lagi, kita cari yang namanya zat pati atau amilum. Yuk kita ikuti jejak pertamanya. Caranya gampang banget loh. Pertama, kita ambil sedikit sampel dari tersangka kita. Kalau makanannya padat, kita tumbuk dulu biar halus. Habis itu kita tetesin deh 2-3 tetes betadine di atasnya. Nah, sekarang bagian paling seru. Kita tunggu dan lihat kira-kira apa ya yang bakal terjadi. Dan ini dia petunjuknya. Lihat deh. Kalau warna makanannya berubah jadi biru tua atau bahkan hitam pekat kayak gini, itu artinya bingo, positif mengandung zat pati atau amilum. Kenapa bisa gitu? Simpelnya, zat yodium yang ada di betadine itu bereaksi sama zat pati dan jadilah warna gelap yang khas ini. Jadi ini bukti yang nggak bisa dibantah. Oke, satu kasus terpecahkan. Misi mencari karbohidrat selesai. Tapi investigasi kita belum berakhir loh. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Mengungkap lemak yang tersembunyi. Nah, kali ini petunjuknya bukan perubahan warna, tapi sebuah noda transparan yang misterius. Penasaran kan? Yang ini caranya lebih gampang lagi, serius. Kita cuma perlu gosokin sampel makanannya ke kertas buram. Udah gitu aja. Terus kita diemin sebentar biar agak kering. Nah, momen kebenarannya adalah pas kita arahin kertasnya ke cahaya. Siap-siap ya. Nah, lihat, kalau kertasnya kita terawang dan ada noda yang jadi tembus pandang atau transparan gitu, itu dia buktinya. Nggak bisa ngelak lagi, artinya makanan itu positif mengandung lemak. Kasus kedua, terpecahkan. Oke, tim detektif, semua bukti udah kita kumpulin. Dari tes karbohidrat sampai tes lemak. Sekarang saatnya kita gabungin semua petunjuk ini dan kita simpulkan hasil investigasi kita. Ini dia, putusan akhirnya. Yuk kita bedah berkas kasusnya. Pertama, nasi. Waktu ditetesin betadine, warnanya jadi biru kehitaman. Jelas nasi ini mengandung karbohidrat. Terus, mentega dan kemiri. Keduanya ninggalin noda transparan di kertas. Berarti mereka ini sumber lemak. Gampang kan? Walaupun kita nggak uji semua tersangka hari ini, yang penting sekarang kamu udah tahu triknya. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Dengan percobaan super simple tadi, kita bisa buktiin sendiri kalau makanan kayak nasi itu sumber karbohidrat utama. Sementara itu, mentega dan kemiri itu sumber lemak. Nggak perlu alat canggih di lab buat tahu hal-hal dasar kayak gini kan? Nah, sekarang kamu bukan cuma penikmat makanan biasa. Kamu udah resmi jadi detektif makanan. Keren kan? Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Dengan keahlian baru ini, kira-kira makanan apa lagi nih yang mau kamu selidiki di dapurmu sendiri? Selamat mencoba dan selamat berinvestigasi.